Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, materi pertama adalah tema pelajaran IPA dan SBDP. Di halaman 40 di situ ada materi SBDP, diberi tanda ayo memahami membuat kerajinan dari bahan bekas, dimana bahan bekas ini adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai namun bisa kita daur ulang atau recycle menjadi sesuatu yang bernilai. Misalnya dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti daun, bulu ayam, dan biji-bijian, atau bisa juga dari kertas, plastik, dan kaca. Nah, bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang bisa kita jadikan sesuatu yang bernilai dan tidak menjadi sampah. Nah, kemudian ayo mengamati di situ. Nanti tugasnya teman-teman amatilah lingkungan sekitarmu, temukan barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Tuliskan hasilnya di buku tugasmu. Misalnya botol-botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, itu bisa teman-teman sebagai kerajinan apa, misalnya dibuat mobil-mobilan atau lain sebagainya. Dan untuk praktek nanti insya Allah kita akan laksanakan di sekolah ya. Kemudian di halaman 40 dan 41 itu nanti akan ada praktek, di mana cara praktek ini adalah membuat patung dari bahan lunak, yaitu bubur kertas. Artinya kertas yang dicairkan dengan air. Nah, nanti di situ cara pembuatannya, pertama kita membuat kerangka dulu, kerangka patung, baru nanti kita isi dengan bubur kertas ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti direfleksi di halaman 41 nomor 4, patung dari bubur kertas dibuat dengan teknik konstruksi ya. Itu jawabannya berarti benar ya. Artinya dibuat disusun. Konstruksi itu artinya disusun, bukan dipahat, bukan membutsir, tapi konstruksi artinya disusun ya. Nah, kemudian di halaman 42 baru kita masuk ke pembelajaran IPA, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Vegetatif itu artinya berarti tidak kawin. Nah, kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin, ada 3 ya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar, beserta ciri dan contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara generatif sudah kita pelajari. Ya, kalau sekarang yang secara vegetatif artinya tidak kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin juga ada 3. Pertama, membelah diri. Hal ini terjadi pada hewan bersel satu dan hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar, mikroskop. Contohnya amuba. Nah, ya. Ini teman-teman, kalau di buku LKS teman-teman bisa baca di mana kita bisa mendapati hewan amuba ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara amuba berkembang biak. Lihat di sini ada nomornya, nomor 1, 2 ya. Kemudian dia membelah dirinya, lihat di nomor 3. Kemudian nomor 4 proses pembelahan dirinya, nomor 5 dan nomor 6 menjadi hewan baru ya. Di sini sudah jelas sekali hewan amuba cara berkembang biaknya dengan cara membelah diri ya, membelah dirinya menjadi hewan yang baru ya. Kalian bisa lebih mudah dibaca bukunya di halaman 42. Kemudian perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang kedua adalah pertunasan. Ya, contoh hewan apa yang berkembang biak dengan bertunas? Hidra, yaitu hewan yang hidup di air tawar.
ketika mendapati musuh, ia bisa menggumpalkan dirinya menjadi kecil. Perkembangbiakannya muncul tunas kecil pada hidra yang sudah dewasa ini ya. Sebentar, kita lihat di gambarnya. Nah, di sini ada tubuh hidra. Kemudian lihat di sini ada tunas, ini hidra dewasa. Kemudian ada tunas. Nah, tunasnya inilah nanti akan tumbuh. Nah, setelah cukup umurnya, nah dia akan memisahkan dirinya dan menjadi hewan baru ya. Ini tumbuhan hidra, adanya di perairan. Kemudian yang ketiga adalah fragmentasi, yaitu memutuskan bagian tubuh. Potongan-potongan tubuhnya akan menjadi hewan baru. Contoh cacing pipih. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada cacing pipih. Nah, dilihat di sini pertama masih utuh, kemudian dia memotong bagian tubuhnya, ya, memotong lagi bagian tubuhnya menjadi 2. Nah, bagian-bagian tubuhnya ini yang sudah dia potong akan menjadi hewan baru, ya. Nah, itu tadi beberapa contoh dan gambar perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, kemudian di halaman 43 nanti teman-teman bisa langsung mengecek pernyataan cacing pipih berkembang biak secara vegetatif, berarti betul atau salah ya. Tadi sudah bahas kalau vegetatif tidak kawin, generatif kawin. Itu nanti tolong diisi nomor 1 sampai 5. Yang perlu diingat tadi, amuba itu hewan bersalah satu, artinya hewan kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, harus menggunakan kaca pembesar atau mikroskop ya. Kemudian di halaman 43, ayo membaca. Di sini teman-teman disuruh membaca dulu siklus hidup cacing pita. Cacing pita itu termasuk hewan parasit, artinya tidak bisa hidup sendiri, dia harus nempel atau numpang di di tempat lain ya, bisa pada tubuh hewan, bisa juga pada tubuh manusia ya. Dan cacing pita ini apabila masuk ke tubuh manusia itu bisa menyebabkan penyakit namanya taeniasis. Makanya teman-teman harus dibaca dulu dan temukan ide pokok di setiap paragraf. Ingat ya, ide pokok itu tidak hanya terdapat di awal, tapi ada juga yang terdapat di akhir, ada yang dua-duanya, ada yang di awal dan di akhir. Tentunya harus dibaca dulu dengan seksama, baru kita bisa menemukan ide pokok di tiap-tiap paragraf ya. Silahkan nanti bagi yang sudah selesai membaca dan memahami video pembelajaran, silahkan kirimkan hasil pembelajarannya ke WhatsApp pribadi saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najib.